Assalamualaikum para Bapak Ibu Guru IGIOS hebat di seluruh Indonesia. Selamat malam, salam sehat dan tetap semangat, sharing and growing together semuanya. Ya. Baik Bapak Ibu, nah kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok inspiratif ya, sosok inspiratif. Ada Bapak Ode Abdurrahman, guru di Madrasah Alia Al Mabrur Ambon. Bapak ini Pak Ode juga sebagai fasilitator sekolah penggerak. Nah, jadi kita akan menggali banyak hal nih dari Pak Ode yang bisa menginspirasi kita guru-guru di Indonesia tentunya. Ya. Baik, selamat malam Pak Ode. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ode? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat terus. Semangat terus. Ya. Oke, baik. Pak Ode, ini kita mau berbincang-bincang pengalaman gitu kan, Oke, pengalaman boleh. Terus berbagi inspirasi tentunya kepada guru-guru Indonesia supaya semangat berkarya ya Pak ya, semangat berkarya, tentu juga semangat berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia, tidak hanya di ruang kelas tentunya, kan siap. seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa berbagi. Pak Ode ini sangat banyak pengalaman yang perlu kita gali-gali gitu ya, supaya nanti bisa menginspirasi kita semua, termasuk saya tentunya yang masih muda ini gitu. Baik Pak Ode, ini Pak Ode kemarin menarik sekali ketika Pak Ode menjadi fasilitator sekolah penggerak. Ini sejak tahun berapa ya Pak Ode ya? Ini kita masuk di angkatan pertama itu 2020 ya, 2020 awal, pertengahan, sorry. Kemudian saya waktu itu namanya masih pelatih ahli ya, pelatih ahli. Kebetulan saya dipilih dan mendampingi 3 sekolah di tingkat SMA. Satunya di SMA Saverius Ambon, satunya SMA Kristen, Yayasan Katolik Kristen Protestan, satu lagi di sekolah luar biasa. Jadi jadi tahun 2020 sampai 2021. Oke. Pertama sekali tentunya ketika program penggerak itu dicetuskan ya Pak ya. Nah, boleh nih cerita nih Pak Ode, kira-kira ketika menjadi fasilitator sekolah penggerak ya. Sebelumnya boleh tahu dulu nih, sekolah Pak Ode sendiri sekolah penggerak nggak nih Pak? Sekolah saya bukan sekolah penggerak. Nah ini unik nih, sekolah Pak Ode bukan sekolah penggerak, tapi Pak Ode bisa menjadi fasilitator sekolah penggerak. Gimana nih Pak ceritanya? Cerita tentang fasilitator itu kan tawaran terbuka ya kepada siapa saja yang pernah berkontribusi kepada komunitas, kemudian pernah mendampingi komunitas dan berbagi praktik baik waktu itu. Dan kita melamar secara terbuka juga, dan setelah prosesnya dari mengisi isai, kemudian proses wawancara, terpilih karena saya ingat sekali waktu ketika diinterview oleh fasilitator ya saat itu yang menggali lebih dalam apa yang kita dapat ya. Pertanyaannya kunci satu, apa selama ini yang sudah dikaryakan gitu ya, itu yang menjadi pertanyaan kunci. Yang kedua, sudah sampai di mana levelnya, kemudian kerjasama seperti apa yang selama ini sudah dibangun dengan pemerintah daerah atau komunitas yang lain. Dan memang di Ikatan Guru Indonesia Maluku itu unik ya perkembangannya, karena memang dari awal sejak kita bergabung 2016 itu tidak banyak yang kita istilahkan follower ya, pengikut ya. Karena beberapa yang ada beredar itu adalah ketakutan tersendiri ya terhadap komunitas yang lain karena tekanan birokrasi dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya hadir dan itu pun bukan saya yang pertama kali. Jadi ada beberapa teman-teman yang sudah memulainya tapi putus nyambung. Kemudian saya menginisiasinya dengan teman-teman di perguruan tinggi ya. Dan setelah itu kita masuk di beberapa kabupaten. Waktu itu sempat ada penolakan, dan saya ceritakan ini ke fasilitator yang menggali informasi itu, dan ternyata dia bisa lihat hasilnya sampai hari ini bisa bertahan gitu ya. Karena di awal-awal itu ya tanda petik Maluku kan agak kalau dibilang ekstrim tidak juga, tapi agak keras lah tekanannya. Jadi sampai dengan hari ini itu yang kita bisa presentasikan bahwa kalau untuk menguatkan konten, kemudian untuk membangun kemitraan kolaborasi mungkin belum sehebat teman-teman di daerah lain ya. Tapi kita masih bagaimana membangun konsolidasi yang kuat. Karena pikiran saya kalau kita hanya menyebarkan konten kemudian mengembangkan apa yang sudah
ada di program-program yang mapan itu, seperti di sebelum ini ada organisasi penggerak, ada sekarang juga ada IKM ya, ada implementasi kurikulum merdeka. Itu belum banyak berdampak karena yang pertama itu letak Maluku dengan geografis yang cukup rentang kendalinya sulit ya, ada laut, pulau-pulau dan lain sebagainya. Kalau kita hanya menguatkan konten seperti teman-teman yang ada di dalam satu daratan, itu agak sulit. Ya, makanya memang kita memanfaatkan banyak platform, diantaranya platform digital itu ya. Jadi dari mulai awal itu kita sudah menguatkan tuh, dari igi-igi awal mulai muncul memperkenalkan banyak aplikasi, platform digital, dengan webinar. Saat itu juga belum, orang bertanya-tanya kenapa harus belajar pakai Zoom ya, pakai webinar. Dan itu kita sudah kenalkan dari awal. Nah, mereka itu waktu itu masih setengah hati lah ketika bergabung itu. Jadi ini benar apa enggak gitu ya? Apa mungkin teknologi ini dipakai di masa depan gitu ya? Terbukti. Dan itu baru terjawab setelah pandemi. Iya, benar. Jadi saya bisa katakan ini bahwa bahkan pemerintah daerah pun saat itu tidak punya solusi terbaik untuk memberikan jawaban bahwa kita mulai dari pembelajaran daring. Dan kita menginisiasi ke Pemda ya, pemerintah daerah Provinsi Maluku, kita dekati beberapa pemerintah daerah kabupaten kota itu, kita suguhkan bahwa Pak silakan gabung dengan kita carikan solusi, dan kita sudah mulai sebenarnya. Dan baru mereka tersadar, oh ini yang 5 tahun lalu tuh digunakan. Kita kompor-kompori ya, kita semangati. Dan sejak itulah 2020 ya, di pandemi, setelah berjalan pertengahan pandemi itu, banyak webinar dan saya bisa katakan bahwa mereka banyak belajar di IG ya. Dalam artian sebenarnya bukan organisasinya, tapi karena inisiatornya. Bukan saya aja sebenarnya, banyak inisiator teman-teman ini yang berkolaborasi. Bahkan ketika mereka sudah sangat dipercaya di komunitas, mereka juga diundang ya di kerjasama dengan pemerintah daerah sampai dengan hari ini. Jadi memang agak beda sejarahnya membangun komunitas di daerah yang pulau-pulau dengan daerah yang memang sudah terbangun konten pemahaman yang yang cukup bagus, komprehensif lah gitu ya. Ya, seperti inklusif itu. Ya Pak ya. Baik, jadi intinya dari kenapa bisa menjadi fasilitator sekolah penggerak, tentunya karena kontribusi yang sudah kita lakukan ya Pak ya. Ya, betul. Kontribusi yang sudah kita lakukan, dampaknya jelas, sehingga itu membuat Pak Ode walaupun sekolahnya tidak sekolah penggerak, diberikan kepercayaan menjadi fasilitator sekolah penggerak dengan harapan tentunya apa yang sudah Pak Ode lakukan, semangatnya gitu ya kan, itu bisa ditularkan ke sekolah-sekolah penggerak. Nah, boleh nih Pak cerita, ini kan tadi ceritanya menarik ya, ketika membangun IG, bahkan proses pembelajaran yang berbeda dari yang dilakukan sebelumnya, daring, IG kan seperti itu ya, kita daring, terus nah ini dan terlihat sulit, bahkan sedikit bagi orang ini bermanfaat nggak sih gitu ya, ini berdampak nggak, karena nggak langsung ya seperti kita luring gitu tatap muka. Nah, saya mau nanya, ini kelihatan nih kalau kemarin bagaimana IG melakukan itu. Nah, ketika Bapak sebagai fasilitator sekolah penggerak dengan kondisi daerah yang kepulauan dan mungkin dari segi karakter budaya, apakah di programnya fasilitator di program sekolah penggerak itu juga memiliki tantangan yang sama dengan apa yang sudah dilakukan IG sebelumnya gitu? Iya, kalau dibilang tantangan yang sama mungkin tidak ya. Tentu setiap satuan pendidikan yang dalam dampingan saya ketika diberi tugas itu tentu berbeda. Jadi kebetulan satu sekolah itu namanya SLB ya, sekolah luar biasa, di mana banyak siswa yang punya kemampuan yang kan tentu sangat beragam juga, inklusif lah dia. Ini punya tantangan berbeda. Kemudian di sekolah yayasan yang saya dampingi, misalnya SMA Safirus Ambon, yayasan Katolik, kemudian yayasan Kristen Protestan, YPKPM di bawah yayasan Kristen. Itu sangat terbuka sebenarnya saya mendampingi, bahkan saya tuh menutupi diri kalau sebenarnya saya ini juga pengajar pendidikan agama Islam. Jadi sampai saya harus masuk bagaimana di penghujung terakhir itu baru saya buka ya, bila saya bilang Pak Pastor, saya bilang Pak sebenarnya saya tuh pengajar Quran kalau di sana.
loh kenapa bisa sampai di sini gitu. Saya bilang itu ya itu totalitas saya untuk mendampingi. Jadi kalau teman-teman para guru hebat yang lain silakan ketik SMA Xavierus Ambon, kemudian SMA Kristen Ambon yang hari ini punya banyak program, itu juga adalah kita bisa bilang bahwa itu berkat motivasi, kolaborasi, campur tangan kita di Sekolah Penggerak Angkatan 1. Dan kebetulan saya juga dipercaya di Angkatan 2, Bu. Oh, gitu. Jadi Angkatan 1, Angkatan 2 itu saya masuk karena tidak ada yang mau menangani SLB. Oh. Jadi SLB ini tidak fasilitator menghindari gitu. Oh, kenapa? Nah, yang di tahun kedua ini malah saya ditambahkan satu SLB Karya Kasih Tunarungu. Jadi satu sekolah itu tunarungu. Jadi saya harus bagaimana caranya menggali strategi metode terbaik untuk guru-gurunya itu mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya. Sampai hari ini saya belum temukan solusi terbaik karena rupanya saya harus menjadi praktisi tunarungu juga untuk mengajarkan dengan metode didaktik strategi terbaik ke mereka ya. Karena ya mohon maaf kata kalau di satu sekolah itu tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan, kan harus pakai berbicara gerak bibir ya. Itu yang harus kita pelajari. Ya pelajari. Tapi tentu kita tidak menyerah. Itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, misalnya penguatan platform digital, bagaimana mereka bisa belajar mandiri dan ini sudah berjalan 6 bulan ini sudah ada progres lah. Kita berharap kalau memang ini masih dipercaya ke depan, rencananya 3 tahun pendampingan ini paling sedikit ya. Kalau berubah kan mungkin tidak banyak, tapi kita berharap ada banyak perubahan. Iya, baik. Seperti itu. Menarik sekali ya, Pak Ode, bagaimana kiprahnya ketika membangun IGI juga bersama teman-teman inisiator dan mengubah mindset guru-guru untuk dengan cara belajar yang konservatif bisa kita bilang ya Pak ya mungkin atau yang dengan cara lama. Nah, kita mencoba untuk memperkenalkan digital yang mungkin bagi guru-guru itu sebuah tantangan baru dan tidak mudah tentunya itu memberikan kepada mereka. Dan sekarang bahkan bisa menginspirasi di Sekolah Penggerak. Nah, ini agak menariknya itu adalah ketika bisa memegang SLB dengan tentunya ini penuh apa ya, pasti ada hambatan tersendiri ya kan Pak, pasti berbeda sekali dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, yang boleh berbagi pengalaman nih Pak, kira-kira kalau di SLB itu untuk Sekolah Penggeraknya targetnya tersendiri itu apa ya Pak ya? Apakah juga ke kurikulum Merdeka kah atau bagaimana gini? Ya, sama. Kalau di SLB itu kurikulum Merdeka juga, tetapi itulah filosofi kurikulum Merdeka itu kan adalah setiap siswa itu hebat dengan kapasitasnya kan. Jadi meskipun itu dia secara fisik terbatas, ya dia hebat dengan kapasitas dia. Jadi kita tidak bisa mengukur kapasitas kita dengan kapasitas dia gitu ya. Makanya kurikulum itu kan berpihak kepada siswa. Artinya kita tidak bisa menjadikan keseragaman standar. Ya, jadi makanya kalau kita lihat di DI itu ya, diferensiasi instruction itu pembelajaran diferensiasi itu kan sebenarnya ketika kita ingin mentreatment seseorang mestinya kita identifikasi dulu, sama dengan PBL itu ya. Benar. Kita identifikasi yang pertama sebenarnya kan gaya belajar. Dia batasan-batasan apa yang dia bisa lakukan. Dan ketika batasan itu nampak secara visual atau teridentifikasi, itulah yang kita layani. Jadi setiap orang pasti tentu berbeda cara pelayanannya. Kalau dia hanya bisa bahasa isyarat, ya berarti kurikulumnya dengan bahasa isyarat. Kalau dia hanya mampu seperti itu ya seperti itu saja. Kita tidak bisa menaikkan levelnya sama dengan orang yang standar. Dan ini yang agak berbeda kalau kebanyakan kita di masa klasik, kita berharap bahwa semua orang itu siswa sama dengan kita. Jadi ya ini yang agak berbeda saya pikir. Maka dan di SLB itulah selama 2 tahun itu saya baru menyadari bahwa ternyata di diri saya juga banyak kekeliruan ketika mengajar. Kenapa saya selalu memaksa bahwa siswa itu sama dengan saya. Oh, bisa memahami apa yang mau kita targetkan. Jadi padahal sebenarnya siswa itu kemampuannya ya berbeda-beda, tidak bisa sama dengan yang ada di pikiran kita. Jadi dari gaya belajarnya, dari menyerap informasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya, level kognitif beda-beda. Baik, ya ini sangat menarik sekali Pak Ode. Tentunya
ini bisa menginspirasi kita semua ya Bapak Ibu, Ya. bahwa untuk bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan itu adalah dimulai dari berbuat. Ya. Ketika kita sudah berbuat, itu berdampak sehingga kita akan mendapatkan trust, kita akan mendapatkan kepercayaan, dan Bapak Ibu bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan tentunya kalau kita di agama Islam itu amal jariah ya Pak ya. Wah, itu adalah hadiah yang paling besar tentunya daripada hadiah yang bisa diberikan manusia. Iya. Baik, terima kasih Pak Ode, sangat menginspirasi sekali. Oke. Tentunya pengalaman ketika menjadi fasilitator Iya. sekolah penggerak di SLB itu juga membuat saya merasa wah benar diferensiasi itu hal yang sangat Ya, penting. mungkin satu kata kunci Iya, boleh, ingin silakan. saya statement bahwa sebenarnya Closing statement ya ya. kalau ingin kita berdampak sebenarnya berikanlah terbaik ya, yang terbaik yang kita miliki, bahwa kita sebenarnya tidak harus bisa memilih-milah ya. Iya. Misalnya yang seperti A, siswa A kita berikan nilai tambah dan lain sebagainya. Tapi kalau lebih kepada muatan yang kita pegang sebagai seorang saya Muslim, misalnya berikanlah rahmat kepada seluruh alam ya. Tidak membeda-bedakan siswa yang lemah, yang mumpuni dan lain sebagainya, tapi kita berikan yang terbaik saja. Tentu tidak bisa membeda-bedakan agama, kapasitas, kemampuan belajar dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu sudah menginspirasi kita dan berbuat bukan untuk Muslim saja tapi untuk seluruh alam. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ode dengan closing statement-nya yang tunggal memotivasi kita semua, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih, tetap pantengin terus nih IGTV ya. Semoga selalu menginspirasi teman-teman dan memotivasi guru-guru hebat di seluruh Indonesia untuk selalu berbuat yang terbaik untuk dunia pendidikan di Indonesia khususnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.